Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan guru kita semuanya, Buya Hamdani Thayyib, dan juga para sesepuh, para pejuang baginda Nabi di pesantren yang mulia ini, pesantren Darul Ahqam. Juga di sini tadi ada Haji Wahyuni dan insyaallah para pejuang-pejuang baginda yang lainnya, khususnya anak-anakku para santri. Pertama, ayo bersyukur kalian menjadi santri. Santri itu digelari oleh Nabi dengan gelar yang unik, ajib. Nabi suatu ketika bersabda, "Idza ja'akum qaumun yatlubuna al-ilma qulu marhaban marhaban bi wasiyati Rasulullah." Jika datang kepada kalian sekelompok kaum yang menuntut ilmu, sambut mereka. Marhaban marhaban, itu artinya selamat datang wahai wasiatnya Rasulullah. Jadi para santri itu gelarnya wasiatnya Rasulullah. Dan kita ingin mempopulerkan gelar ini sehingga semua santri merasa kalau dia adalah wasiatnya Nabi. Apa makna wasiatnya Nabi? Makna wasiatnya Nabi, Nabi berpesan kepada umat kalau pengen selamat, pengen mulia, ya melalui para penuntut ilmu. Ustadz akan menjadi semakin mulia, berjaya karena adanya penuntut ilmu. Orang kaya akan menjadi selamat karena ada penuntut ilmu. Karena hadis berikutnya, waqnuhum, perhatikan mereka, para penuntut ilmu. Maka orang yang beruntung saat ini adalah orang yang diberi oleh Allah kepedulian dengan penuntut ilmu. Pada zaman Nabi itu ada Nabi keluar dari rumah itu ke masjid. Di masjid Nabi ada dua kelompok orang. Satu kelompok orang berzikir, yang satu kelompok orang belajar seperti kalian. Nabi berkata kelompok berzikir kelompok yang bagus karena berzikir kepada Allah. Sebelahnya kelompok menuntut ilmu, kelompok yang bagus karena untuk menuntut ilmu. Semuanya bagus. Cuma Nabi memutuskan, ini ahabbu ilayya, yang menuntut ilmu lebih aku cintai. Kenapa? Karena yang menuntut ilmu itulah yang akan menggepok, tularkan, yang menyambungkan ilmunya Rasulullah sampai akhir zaman. Ini yang harus difahami santri. Maka dari itu orang lain pun, orang kaya, ulama, pejabat, kalau pengen selamat, mulia, harus ngurusi kalian. Terus bagaimana kalian jadi santri tidak bangga? Menjadi sebab kemuliaan orang banyak, kenapa tidak bangga? Ada pikirannya keluar, pikirannya kemana-mana, ini salah. Kemudian wahai anakku para santri, hembusan nafasmu semuanya pahala. Kalian di sebuah tempat yang sering disebut Nabi dengan, yang Nabi menyebutnya dengan bermacam-macam sebutan. Sesaat Nabi menyebut dengan tempat turunnya rahmat, sesaat Nabi menyebut dengan tempat turunnya pengampunan Allah, sesaat Nabi menyebut dengan taman surga. Ini adalah tempat menuntut ilmu. Disebutkan bahwasanya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang mulia itu ulama. Artinya seolah yang lain tidak ulama, kayak begitu. Ternyata tidak begitu. Ulama memang yang paling tinggi derajatnya. Cuman di sana ada orang bukan ulama, tapi dia cerdas. Merasa dirinya bukan ulama, mungkin dia pejabat, mungkin orang kaya. Karena orang mulia adalah ulama, maka ini ada pejabat atau orang kaya mencetak ulama. Makanya dia nengkreng di atasnya. Biarpun katanya orang ini orang kaya yang cerdas. Sudah nggak pernah mondok, nggak pernah nuntut ilmu, nggak pernah capek-capek belajar, nengkreng tempatnya tinggi. Ini kan orang kaya cerdas. Dia sudah enak dengan mobilnya. Kenapa? Peduli dengan santri. Dia mah di rumah makan enak, keluar pakai mobil mewah. Ternyata apa? Pahalanya mengalir. Kenapa? Tidak ada ulama-ulama di sana, dia yang mencetak. Ulama sana dia membiayai. Ulama ini gara-gara siapa? Gara-gara kalian. Makanya jadi santri kok nggak bangga, ini bermasalah. Kurang merenung. Semua bosan afanmu akan bala. Yang ibunya sudah meninggal, ibu bangga. Yang ayahnya meninggal, ayahnya bangga. Yang masih hidup, disimpankan pahala yang besar. Itulah anak. Jadi santri harus bangga. Serius. Harus sadar kalian sebagai apa? Wasiatnya ini. Kita ingin mempopulerkan gelar wasiatnya Rasulullah, wasiatnya Rasul. Jadi nyambung dengan Nabi. Saya wasiatnya Nabi. Biar orang tahu, semua harus peduli kepada kalian kalau ingin sukses. Insya Allah Darul Ahqam besar di sini nanti. Akan datang hamba terkasih Allah yang bisa berjuang di sini.
Masya Allah. Ahqaf. Masya Allah. Ini itu belakang Ahqafiyat. Ini Darul Ahqaf, betul. Masya Allah, makasih. Ini Ahqaf juga. Ini Dufa akhir, temannya Zahra bukan? Nah, Zahra sudah nikah lama, belum nikah, belum. Jangan paling depan kamu kan. Jomblo tuh bikin gelap. Oke, Masya Allah. Dapat suami yang soleh, yang benar. Ada di Klatbuya nanti. Tip-tip cari jodoh nanti ada. Ada. Tip cari jodoh. Sukses. Jodoh yang benar, jodoh yang soleh ya. Insya Allah ada nanti di Banjar, kayaknya rutenya masuk data mungkin ke berapa. Kita mengadakan acara di beberapa tempat yang khusus untuk mengajari bagaimana orang memilih pasangan supaya tidak salah. Kita lanjut nih para santri, ya anak-anakku semuanya, kalian harus bangga menjadi santri. Wasiatnya Rasulullah. Makanya kemudian kalau menghafal Quran, yang tadi kita singgung yang nyantai, biasakan orang itu nyantai. Saya itu anti susah. Kalau orang susah itu kok bodoh banget sih. Dikit-dikit susah, dikit-dikit capek. Hidup kok begitu. Tenang gitu loh. Happy. Ibaratnya orang gampang nyusahkan hidup tuh gini loh ya. Misalnya dia punya rumah. Di rumah itu ada satu batu gunung yang nggak bisa diangkat. Diangkat nggak bisa, tapi kesandung dia. Coba ketemu. Jatuh 2 kali. Akhirnya karena dia bodoh, dia pikir gara-gara batu ini, ngapain mikirin? Bikin pagar aja, jalannya dijauhin, aman sudah. Jangan pikirin. Sayang, makanya tadi jangan takut, wah nanti takut hilang hafalannya. Belum hafal sudah takut hilang. Nggak hafal nanti. Jangan takut setorannya gimana nanti gimana. Ya enggak, sudah. Jalani tugas. Sebab kamu membaca Al-Quran itu sudah ibadah. Menghafal ibadah. Hafal nggak hafal nanti urusannya nanti. Jadi happy, senang, senyum, senang, hidup nggak susah. Cerdas itu seperti itu. Jangan dikit-dikit cari masalah, ini masalah. Oh nanti ada temennya nggak baik. Dimanapun selagi di dunia masih ada teman nggak baik. Di surga nanti enak baru enak. Suami istri namanya manusia, ada sesaat bikin kesel. Manusia. Cuman karena ada orang cerdas, bikin kesel itu adalah seperti apa? Seperti kita akan ngambil air di sana, haus dulu, kesel dulu, habis itu mesra lagi, kan gitu. Rumah tangga. Persahabatan juga begitu, ada persahabatan tiba-tiba ada sesuatu. Tapi karena orang cerdas, ada sesuatu dengan sahabatnya agak retak sedikit. Tiba-tiba pagi-pagi sudah ngirim hadiah. Selesai. Sayang ya. Jadi santri jangan santri pusing, dikit-dikit capek, kangen rumah dan sebagainya. Ada saya jodoh enggak. Ini pencari akhirat kok kurang semangat. Tahu enggak pencari dunia? Ada pencari dunia. Di Banjar tentu ada. Surabaya, di Jakarta. Ada orang mencari dunia, sekolah mencari dunia, harus pergi ke sana, bawah sana, ke Amerika dengan bekal yang pas-pasan, sampai di sana dengan capek kerja, cari dunia ke Amerika, sekolah. Bayangin naik pesawat 24 jam, stres. Bayangin di atas pesawat 24 jam sehari semalam. Tapi kenapa mereka berani seperti itu? Sementara cari akhirat kadang-kadang jauh dari orang tua, gimana? Cari akhirat kok kalah, ini bagaimana? Harus semangat dong saya. Tidak boleh merasa takut, happy, senang, nyantai. Ya. Kemudian di dalam belajar menuntut ilmu, di samping kamu harus senang, kemudian ada lagi hal lain supaya waktumu itu banyak. Semua tuh waktunya banyak. Waktunya Imam Nawawi 24 jam. Waktunya Buya Hamdani 24 jam. Waktu semua 24 jam. Cuman menjadi berkah itu waktu kenapa? Jika kita pandang waktu itu untuk sesuatu yang manfaat. Jadi kalau pengen jadi santri hebat, termasuk ustadz hebat itu adalah no bengong. Jangan biasa ada santri begini menghitung bintang. Kapan pulang? Ya, bukan santri cerdas. No bengong. Jadi ada buku yang dipegang, ada catatan. Jadi kalau tiba-tiba pas tugas ngapain? Nggak ada tugas, berhenti, langsung baca. Jadi nggak ada bengong. Dan ini perlu pembimbing yang memperhatikan juga, karena kita juga ada suatu ketika ada salah satu pondok kita di Blitar, di Jawa Timur. Laki-laki itu, anak santri itu karena tidak kita izin, karena tidak sholat di dalam masjid, karena waktu itu samping masjid. Sholatnya di masjid di luar. Akhirnya kita sholat juga di masjid di luar. Senang kita anak santri kita barisan paling depan. Pakai baju putih, mama putih, semuanya paling depan.
Adzan 40 menit lagi. Cuman kita perhatikan dari awal akhir sampai adzan dikumandangkan, saya lihat anak sebanyak itu semuanya bengong ngadep ke kiblat. Namanya anak kecil karena tidak diarahkan. Habis itu adalah Allah ngasih ilmu kita, harus diingatkan, maka seluruh Nusantara, anak-anak kita pokoknya tidak ada bengong. Jadi tugas guru mengingatkan, no bengong, tidak boleh bengong, harus. Ternyata dengan begitu waktu jadi banyak sekali. Waktu menghafal ada, waktu ini apa. Maka ya, Santri Darul Akhaf, no bengong, nggak ada no bengong, ngelamun. Malah itu nggak cerdas, ingat rumah, ingin pulang, di rumah ada selamatan, ada pengantin, ada no bengong. Jadi termasuk mencerdaskan dirimu adalah kamu adalah cerdas waktu membaca, disiapkan catatan kecil. Kalau Al-Quran itu menjadikan kuat hafalan. Ada satu anak luar, anak SMA luar. Waktu itu sudah lama sekali sebelum kita ke Yaman. Dengar bahasanya dia itu hafal Quran. Bagaimana anak SMA bukan di pondok hafal Quran? Rupanya cara hidupnya beda. Pas waktu itu lagi pergi, kan dulu nggak ada motor, naik sepeda. Jadi pas setiap capek, dia kan pasti berhenti. Capek berhenti, yang lain minum, dia minum sebentar langsung ke pojok, buka Quran. Ajib. Jadi rupanya dengan cara pandai mencuri waktu itulah waktu bagi mereka banyak. Jadi nggak ada kekurangan. Baik, sampai di sini pokoknya no bengong ya. Kemudian ada lagi sekarang nasihat buat santri. Kalau pengen sukses, santri itu adalah minimal ada 3 hal yang harus kalian pahami untuk menjadi santri agar ilmu yang manfaat. Pertama adalah harus ada mahabbah kepada guru. Ini nasihat dari guruku ya Abu Yahya Abdullah Bahar. Saya nasihat itu. Yang pertama harus ada mahabbah kepada guru. Kalau orang tidak punya cinta kepada gurunya, dia tidak akan dapatkan ilmu. Biarpun yang ngajar adalah seorang nabi. Nabi yang ngajar gak dapat ilmu karena gak punya mahabbah. Sebab pada zaman Nabi ada orang belajar dengan Nabi, setiap Nabi ngajar, ada Nabi dapat wahyu, Nabi menyampaikan wahyu, dia dengar, bahkan dia menghafal hadis Nabi, dia hafal semuanya. Cuman dia tidak punya cinta kepada baginda Nabi, maka dia tidak mendapatkan ilmu yang manfaat. Bahkan dia menjadi orang yang paling musuhi Nabi. Dia adalah Profesor Doktor Ustadz Abu Jahal. Ustadz juga, dia punya ilmu seperti oleh alim ibaratnya. Cuman karena apa? Tidak ada mahabbah kepada guru. Maka kunci penting ini adalah bagaimana menata hatimu dengan guru. Untuk menumbuhkan mahabbah dengan guru, al-awwal yang pertama adalah mendoakan guru. Sehingga kita, anak-anak kita ajari, sebetulnya itu amalan kita. Kita tidak akan pernah lupa dengan guru kita setiap sholat. Bahkan kalau saya lupa sekali saja, kayaknya saya durhaka banget. Makanya ada dipastikan anak-anak yang sudah dengan itu ada fawatih. Itu biasanya pertama untuk baginda Nabi dan keluarganya, yang kedua ulama-ulama dan orang tua yang telah meninggal dunia, yang ketiga adalah kita ingat orang tua kita, guru-guru kita, kita sebut semuanya. Dan itu sudah menjadi sesuatu keharusan. Ingat guru dengan doa-doa, mendoakan guru. Jangan kita memohon, berdoa kecuali guru kita bawa. Semakin banyak dan sering kita mendoa, semakin tertanam di hati, menumbuhkan cinta. Yang kedua, jangan biasa mencari-cari kesalahan guru. Ada murid punya nasib buruk. Nasib buruknya seorang murid adalah sering ditampakkan kekurangan guru. Padahal dalam dunia tarbiyah, setiap murid kalau ditampakkan kekurangan guru, sesungguhnya telah diturunkan hijab. Artinya Allah menghijab dia, sehingga ilmunya tidak sambung. Kalau namanya guru adalah manusia, tentu ada kesalahan. Kalau dicari tentu ada. Bahkan kalau ada seorang murid pengen cari guru yang tidak pernah bersalah sampai mati tidak punya guru. Tapi yang benar adalah bagaimana kita adalah bisa menutup, tidak penasaran dengan kekurangan guru. Ada orang mencari-cari, na'udzubillah. Jangankan kok mencari kekurangan guru, mencari kekurangan kaum muslimin saja nggak boleh. Man tatabba'a aurata akhi tatabba'a auratah. Man tatabba'a aurata akhi tatabba'a Allahu auratah. Barang siapa mencari-cari kekurangan saudaranya, maka Allah yang akan bongkar aibnya. Wa yafdahu walau fi wasati baitihi, dan akan Allah rendahkan dia pun di tengah rumahnya. Orang suka mencari kesalahan orang akan rendah, di rumahnya tidak terhormat. Apalagi guru, na'udzubillah. Kalau punya kesalahan guru, masya Allah. Bahkan kita meminta para salafun soleh itu kalau mau belajar itu bersedekah. Setelah sedekah minta, ya Allah, aku mohon semoga dengan sedekahku ini ya Allah kau tutup kekurangan guruku, ya Allah. Aku tidak ingin melihat kekurangan guruku.
Karena kekurangan guru, kita menjadi kurang cinta. Kalau kurang cinta, kurang dengar, kurang patuh, kurang. Begitu sebaliknya yang ketiga, sering menyebut kebaikan guru. Ini penting untuk menumbuhkan cinta di antara kawan dan sahabat. Dalam dunia tarbiyah ada yang disebut dengan istilah manaqib. Itu apa sih? Manaqib itu menyebut kebaikan guru untuk menumbuhkan cinta pada murid. Kalau sudah murid cinta pada guru, maka mudah patuh, mudah dengar fatwanya, mudah mendengar petunjuknya. Seperti itu, mahabbah. Yang kedua adalah adab. Adab tata krama. Adab itu maknanya luas, tentunya sopan santun secara zahir ada, tapi adab dari hati yang tunduk, hati yang patuh, hati yang hormat kepada guru. Kalau ada kesombongan nggak sah. Abu Jahal itu merangkap, sudah tidak cinta, sombong dengan Nabi, maka jadilah Abu Jahal. Murid kok sombong sama gurunya, nggak dapat ilmu. Maka adab tata krama, mendengar ya, patuh, adab. Termasuk mohon maaf, pindah-pindah pondok adalah tidak beradab. Kita tidak hargai santri yang pindah-pindah pondok, kecuali pindahnya atas petunjuk gurunya. Ada di dalam bahasa Arab ada pepatah Arab yang mengatakan al-intiqal alamat qanyal bil arabiyah, sah? Al-intiqal, pindah-pindah pondok, alamat qanyal, konyol belajarnya. Ya, nggak dapat ilmu. Karena apa? Banyak hal barokahnya hilang karena dia menyakiti guru sebelumnya. Kemudian di tempat lain harus memperbaharui adaptasi. Akan tapi lihat guru adalah itu. Mungkin secara zahir mungkin tidak besar dan sebagainya, tapi husnudzon pada guru. Buya dulu waktu mondok di Bangil, nomor baju Buya adalah nomor ke-215. Berarti Buya santri yang keberapa? 205. Itu pun banyak santri yang pergi, berarti kan cuma berapa biji orang. Wong satu kelas cuma 7 orang di Bangil. Kemudian waktu belajar ke Ahqaf, siapa yang kenal Universitas Al-Ahqaf? Wong baru dirintis, nggak ada yang tahu. Cuman kita patuh dengan guru saja, bismillah, yang ngirim guru saya. Pilihannya banyak zaman itu. Pilihannya di luar tuh banyak, ada kesana kan kita kebetulan kita punya kebiasaan tuh senang bergaul, kita banyak kawan. Saya tuh orang bisa aja, sama kucing kayaknya bisa juga saya ngobrol kayaknya. Jadi saya gampangan sama orang tuh, duduk sama orang gampang enak. Jadi kita banyak peluang waktu itu. Karena saya tidak pernah bikin, jadi sampai kok gini, subhanallah, kami dukung untuk patuh dengan guru. Ke Yaman, turun pesawat, pesawat berhenti, gelap, disusul sama debu. Bandaranya itu adalah tanah. Apa itu? Jadi setelah pesawat berhenti ini, kan pesawat ngebut. Setelah itu baru datang debunya, gelap. Apa ini? Turun, tanah, rumah tanah semuanya. Ya Allah, rumah tanah, kita belajar tuh kayak begini. Belum ada Al-Ahqaf, ma adraka mal Ahqaf. Ya ada Ahqaf waktu itu. Ya. Tapi kita tidak pernah pusing. Berarti kita bangga sebagai perintis waktu itu. Orang-orang awal. Bahkan mungkin orang akhir pengen saya jadi gelombang waktu itu. Kan gitu ya. Waktu belajar di Bangil bagaimana? Nggak ada kelas. Kalau hujan langsung senyum kita. Banjir tak lagi. Kita berdiri. Itu ngerti sudah. Banjir. Berdiri setelah itu. Karena apa banjir bawahnya? Tempat duduk ini banjir. Karena Masjid Dalwa itu adalah turun ke bawah. Ada hujan pasti turun. Jadi kalau sudah ada hujan ketawa sih, lirik-lirikan. Ini berdiri belajarnya gini. Tapi nikmat. Yang belajar hari ini pun pengen menemukan masa itu. Masa merintis. Ayo kalau suruh milih. Makanya kalian tuh masa indah. Indahnya 20 tahun yang lalu, yang akan datang. Wah, aku dulu ikut Buya Hamdani dalam merintis, indah, enak. Manisnya luar biasa. Dan mungkin juga ada kabar gembira. Gagal-gagalnya sangat berguna. Gelombang-gelombang awal itu. Karena dia ada keberkahan yang luar biasa. Dan tidak bisa diganti dengan orang yang datang setelahnya. Sehingga satu dirham yang disedekahkan sahabat Nabi tidak bisa satu gunung emas hari ini tidak bisa mengalahkan satu dirham sedekahnya sahabat Nabi. Gelombang-gelombang awal itu kan ujiannya adalah suudzon, kayak apa sih nanti, masa depanku kayak apa sih, ini begitu. Tapi dengan kepatuhanmu, dengan adabmu, itu yang menjadikan kalian mudah mendapatkan ilmu. Akan besar suatu ketika nanti akan dikirim hamba-hamba terkasihnya. Lihat sekarang masih tempat seperti ini, tempat indah sekali. Kayaknya kalau cerita Buya Hamdani kita ingat, kami dulu tuh waktu di Cirebon itu
kontraktor nyewa. Setelah kita nyewa kamar, ada satu rumah kurang lebih di sini, dapat pinjaman rumah tanahnya 500 meter. Ini berapa? 500. Oh persis, berarti sama. Kita punya tanah 500 meter, kemudian ada rumah begitu, kita tinggal di 1,5 tahun pinjaman 1,5 tahun, kemudian ada rumah di depannya, kurang lebih waktu itu adalah 200 meter, 300 meter, jadi maju sedikit, belok kanan begitu. Jadi kan kalau rumah ada di sini, kita maju, pas kanan di situ ada rumah disewakan. Cuman ya kita memang Allah kan maha kasih, waktu itu belum banyak duit kan, bukan berarti sekarang banyak duit, jangan ngomong itu. Akhirnya waktu itu kita mau nyewa rumahnya nawar-nawar, waktu kita nawar didengar sama orang, dibayari sama orang, jadi kita dapat pinjaman lagi rumah 2. Akhirnya yang kita tinggal di Pondok Putri, pondok sana Pondok Putra. Jadi Pondok Putri waktu itu hanya berapa, 3 atau 4 sampai 7. Di antara ini santri pertama, ini istrinya, ini ada Ustadz Cinta, ini ada anak-anak pertama itu. Kemudian putranya hanya dapat 7, kemudian itu tahun berikutnya jadi 15, ini sudah banyak banget. Baru waktu itu santri kita mungkin ya ada 20-an lah, 20-25an, baru subhanallah, hamba yang selama ini ngikut kita waktu itu mikir bagaimana cari tempat. Akhirnya kita cari tempat. Tempatnya itu aduh jauh. Tapi ya subhanallah, dari itulah jadi markas hari ini, berkembang setelah itu menjadi beberapa puluh cabang sampai hari ini. Jadi kalian generasi pertama itu dah salehah. Semangat sampai sukses, jangan khawatir. Makanya yang kedua adalah adab, jangan gampang pindah-pindah. Kalaupun pengen pindah, minta petunjuk. Sampai kalau perlu nikah pun minta petunjuk. Kalau orang baik pasti guru akan mengizinkan. Kalau nggak baik, ngapain diizinkan? Bukan begitu. Ini adab ya. Kemudian yang ketiga, agar ilmu bermanfaat untuk mendapatkan ilmu dengan mudah dan gampang, adalah khidmah, pengabdian. Buya dipanggil ngabdi. Jadi belajar berapa tahun, setelah itu kita ngabdi 3 tahun. Belajar 5 tahun, atau 5 tahun, bisa Hamdani ya waktu itu. Kita setelah itu ngabdi. Ya ibaratnya ya, pokoknya sahabatnya lah mengabdinya, cuman waktu itu dipanggil tidak punya kesempatan ngabdi lebih luas lagi. Karena tidak keluar dari kelas. Sampai di Yaman, alhamdulillah. Dan Buya punya anak sekarang, temannya ini, ustadzah ini, teman anak Buya di sana. Paling bangga Buya itu kalau dengar anak saya tukang belanja di sana. Hari raya puasa jam 2 malam masih di pasar. Ya, kayak bapaknya. Kalau bapaknya dulu itu belanjakan ustadzah maupun bapak ini yang belanja ini. Sama Umi ini kan sekelas sama istri Buya. Istrinya Buya Hamdani satu kelas. Jadi kita suka belanja, saya belanjain. Khidmah belanja. Cuman ibu-ibu muda ini kan pinter. Kadang-kadang kita baru datang gitu, Masya Allah makasih Ustaz, ada yang ketinggalan dan harus beli sekarang Ustaz. Wah cakep itu, paling enak itu. Sudah panasan naik angkot, sudah datang, ada ketinggalan harus dapat sekarang. Masya Allah, itu pasti solehah banget orangnya. Ini khidmah. Tatonya nurun di anak Buya hari ini. Masya Allah, capek belanja. Wah, kalau belanja tuh berjam-jam, tahu kan? Ya, berjam-jam belanjanya. Awas, nah itu yang menjadikan bukan belajarmu di kelas, tak gitu kan? Bukan belajarmu. Akhirnya sudah, ente pengen apa agar khidmahmu maksimal. Akhirnya ya sudahlah. Ini khidmah. Akhirnya ditemani sama suaminya, lebih enak. Suaminya juga jago belanja. Akhirnya anak Buya yang kedua juga sama suaminya. Suaminya khidmah di situ sudah. Khidmah itu penting karena ketawaduan nanti pada akhir. Kita dulu begitu. Makanya kamu di sini nanti khidmah. Sampai hari ini Buya masih ngajar dipanggil 9 kali. Dan itu sampai mati saya pengen. Semoga diizinkan. Khidmah kepada guru. Karena itu ada keindahan di balik itu semuanya. Nah, khidmah ini maknanya apa? Khidmah itu tidak lain adalah pembuktian kalau kamu punya cinta dan kamu punya adab. Itu saja. Yang tidak punya khidmah tuh mana ada adab. Kadang-kadang apalagi sudah pinter, merasa sukses, itu nggak mau. Takut nanti saya nanti ditarik sama ustaz saya tidak berkembang. Oh enggak, akan berkembang dengan guru. Akan berkembang dengan petunjuk guru. Akan mulia dengan petunjuk guru. Jadi khidmah. Khidmah bisa saja khidmah langsung begini ini langsung bisa. Ada khidmah dari jauh, yaitu apa? Menjalankan apa? Harapan-harapan dari guru di luar. Termasuk kalau khidmah itu membangkitkan jiwa khidmah solehah. Khidmah itu adalah apapun yang aku lakukan bikin seneng guruku gimana sih? Contoh di siang hari begini, sekarang diperlukan.
Kalau ini di siang hari sudah lampu tidak dipakai, kamu jangan diam saja. Kalau diam berarti nggak punya jiwa hikmah. Mungkin kamu lagi belajar begini, kok ada lampu nyala, pasti gelisah, nggak konsen. Ya Allah, itu lampu nyala, listrik pakai duit, pasti guruku nggak seneng, gelisah. Ada langsung dimatiin. Dan jiwa hikmah itu di situ. Ada sampah di situ. Ya Allah, ada sampah, pasti guruku nggak senang ini. Dia gelisah, langsung dikong. Ini ada santri botol minuman ditendang 10 kali, nggak sambung, nggak ngeblas. Nggak punya jiwa khidmah, lampunya malah banyak, biarin saja kotor. Dan jadi ternyata dari khidmahmu itulah yang akan menjadikan keberkahan hidupmu. Dan juga ini saja. Kemudian para pejuang, para sesepuh yang telah ikut membantu perjuangan dakwah sini, ini juga orang-orang cerdas. Semoga bisa istiqomah para sesepuh pejuang, karena ini adalah dasar manis. Manisnya bukan saja saat ini, nanti di saat kita menghadap kepada Allah, oh banyak pahala. Semoga nanti pondok ini dari tempat ini akan berkembang. Harapan Buya insya Allah belum tahun depan Buya kesini lagi, tempatnya sudah tidak di sini, tempatnya sudah gede, tanah luas, insya Allah indah gitu, tempatnya nyaman, asri, ada kolam ikannya, ada Masya Allah, indah banyak. Setelah ini tunggu aja, insya Allah tidak sampai tahun depan Buya kesini sudah melihat, nggak di sini lagi. Adapun di sini tadi insya Allah ada TPQ itu lah, itu baru sah. Kalau tempat seperti ini itu mau digedekan, di program yang lebih bagus juga. Karena orang kampung ini penting dengan TPQ itu, ngerti sholat. Jujur ya, kita ngerti sholat tidak di kampus, bukan di pondok besar, itu orang-orang kampung itu. Insya Allah, Masya Allah, kita doain ustadz-ustadzah yang jomblo sudah dapat suami yang soleh, ustadznya juga insya Allah. Ini saja sayang ya, boleh tanya apa saja, ini nyantai saja. Insya Allah khusnudon, pondok ini akan besar dari merintis. Tayyib, mana yang Soleha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, dengar cerita dari Buya tadi ketika waktu di Bangil dan waktu hujan turun di masjid, kemudian gitu kan ceritanya kurang lebih sama dengan kita. Alhamdulillah. Di sini kalau TPQ, kalau misalnya ada hujan yang deras, itu anak-anak malah kegirangan gitu. Baik. Ini naik berdiri semuanya. Jadi mudah-mudahan kita biarkan daripada main handphone. Bagus, lebih bagus, biarkan. Buat senang tapi yang positif. Yang doa mudah-mudahan nanti Amin. kita bikin aula yang khusus TPQ gitu. Amin. Supaya ketika hujan lebat itu mereka tetap bisa belajar. Bagus. Dan juga kami rindu Abaji Wahyudi, ingin motivasi para hamba-hamba yang diberi Allah rezeki, bukan sekedar garap pondoknya para asatid, menghidupkan TPQ secara baik, memaksimalkan TPQ ini. Kita suarakan, kalau di Jawa sudah ada, kita namanya program apa ya, Hamam Syar'i segala macam. Jadi kita punya program, kalau ada madrasah kampung diniyah itu yang minta bantuan, kita akan siapkan, tapi kita mulai dari toilet biar menutup aurat. Jadi toilet kita buatkan 2 minimal, 2 untuk laki. Desain kita yang bangun kita sesuai syar'i. Jadi kalau anak gadis, anak perempuan itu butuh pun tak kelihatan auratnya. Ini kita ada program, asalkan ngajukan benar tempatnya, anak kita penuhi. Nah kita seru, termasuk nanti, sebab kalau tempat belajar masih lumayan, gelar terpal masih ada, tapi sekarang yang tidak diperhatikan toilet. Jadi di kampung-kampung banyak, mohon maaf, toiletnya, kamar mandinya bolong, banyak anak sudah mulai gede, takut intip-intipan segala macam. Maka kita dahulukan ini. Nah, kami rindu saat kita kalau ke Banjar, kita kumpul orang-orang ini. Gimana memantau, ada berapa TPQ yang ada dihidupkan, dimaksimalkan. Mana taman toiletnya, laki toilet perempuan dipisah, tempat belajarnya. Karena hari ini luar biasa, itu yang diselamatkan. Kalau sudah masuk SMA, SMP, apalagi fakultas ekonomi, fakultas kedokteran, nggak ada pelajaran fikih di sana. Ayo yang fakultas ekonomi, nggak ada fikih di kampus. Maka TPQ harus dimaksimalkan. Nah, di samping itu ada pondok. Insya Allah di sini ada. Nanti ada, termasuk toilet itu paling penting. Kita nomor 1 kan toilet, agar aurat mereka terjaga. Banyak kita buat di beberapa tempat itu, asalkan ngadukan dan jelas. Ada kemarin Madura pokoknya ada, asalkan beritanya jelas, santrinya kelihatan ada berapa yang pulang pergi. Sebab mohon maaf, kalau sudah sakit perut, anak-anak itu yang ngaji itu pulang ke rumah, balik lagi nggak kira-kira? Sudah nggak balik,
Ini termasuk. Baik, insya Allah akan ada. Dan mohon kalau seandainya Ustaz Abu Hamdani, kalau seandainya nanti Pak Haji, kalau tiba-tiba ada rezeki di tempat yang gede, ini jangan ditinggalkan untuk program TPQ tadi itu. Justru untuk fikih praktis dan sholat, belajar sholat, ngaji Al-Quran itu harus jangan ditinggalkan ini. Kita juga ada tempat yang kita ngontrak, yang kita awal ngontrak tadi kita ceritakan itu kan kita tinggal. Ternyata kita punya peninggalan TPQ Umi sampai sekarang berjalan dan besar di sana. Umi, TPQ Umi. Jadi dulu kita rintis di situ, kita tinggal di sebuah tempat harus bermanfaat. Kita buat dan kita pergi. Tapi program masih ada sampai hari ini. Seperti itu, nggak boleh dimatikan. Itu saja. Ada yang lain? Nggak apa-apa. Ini biar anak dulu. Ini Akof nanti duduk khusus sama Buya nanti, spesial. Sebab yang diomongkan pasti beda. Buya dan yang laki-laki soleh. Paling gitu Buya tahu sudah, nanti ada banyak Buya kandung Buya banyak namanya. Ada Ahmad Abdul Aziz, Abdul Ghafur banyak sih. Assalamualaikum Buya. Salam. Perkenalkan, saya ada di sini yang membantu Umi sama Buya. Jangan bilang membantu, dakwah tidak membantu. Harus merasa memiliki dakwah. Kalian membantu tidak boleh. Ada suatu ketika Pak Haji ini bukan membantu Ustaz Hamdani. Saya ceritanya, dengar. Suatu ketika ada orang diberi Allah rezeki cukup, datang ke Buya karena dia merasa rezekinya banyak, lalu ngomong, dia menyebut angka, Buya saya membantu Buya, pondok Buya. Dia nyebut angka besar. Langsung kita jawab, Pak Haji saya tidak mau dibantu. Kaget nih. Maksudnya gimana dia? Maksudnya nggak paham dia. Saya tidak mau dibantu. Masih belum ngeh dia. Pak Haji paham nggak kalau Pak Haji bantu saya? Ya bantu saya ngasih, bukan. Dia paham nggak kalau bantu? Gimana? Kalau bantu itu Pak Haji ngasih, habis itu pergi, Pak Haji hilang, gitu kan? Saya tidak mau. Pak Haji bukan membantu. Dengan Buya sampai mati, sampai selamat, sampai surga. Oh gitu ya, iya. Kalau bantu kan hanya bantu sedang pergi besok. Oh bantu, tidak bantu sampai mati. Oh sampai hari ini orang itu lengket, nggak kemana-mana. Kamu bantu kan pergi, itulah kalau bantu. Ini bantu pergi, kan bantuan ya, bantu pergi. Enggak, sama-sama. Karena itu tugas semuanya. Ini bukan tugasnya Buya Fatim dan Buya Akut. Babahnya manggilnya gimana? Manggilnya gimana Ustazahmu, Soleha? Umi. Ini temannya Umi juga, Umi Ferus. Cuman bedanya Umi Tatim itu selesai sekolahnya. Umi Ferus langsung pindah kampus dari Ahqaf jadi Universitas Ahqaf jadi UBY, Universitas Buya Yahya. Belajarnya khusus terus tiap hari. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan bilang bantu sampai kapanpun. Adapun nanti kalau berkembang mau besar tempat lain, oke. Tapi belajarnya tetap di sini. Oh, saya belajar berkembang. Waktu kita khidmah maksimal, saya ngajar maksimal di tempat manapun ya maksimal. Karena mengajar belajar maksimal. Bukan karena oh ini bukan tempat saya, oh ini menjadikan bukan milik saya. Enggak. Kalau saya maksimal di sini, kalau saya harus tetap di sini selamanya, saya serius. Kalau saya harus pergi ke tempat lain, saya sudah punya pengalaman banyak. Jadi tolong kalau pengabdi itu yang maksimal, ya. Membantu? Enggak, sudah selesai. Jangan bilang bantu. Baik. Dan ulun bilang ulun untung sama Buya yang sudah kenal sama orang Banjar. Ada orang bilang saya ulun mau pergi, akhirnya apa? Mbak Ulun rumahnya mana? Mbak Ulun ya nih. Mbak Ulun tuh adiknya Mas Pian. Jadi kemarin ada tanya, Buya paham Ulun dah? Oh kenal. Sohibnya orang Banjar coba kayak ini Abu Hamdani, Ustadz Muhammad Mulkani, itu sahabat karib semalam ketemu. Ini sahabat-sahabat semuanya. Ini kena masa ndak tahu ulun pian. Ulun mengerti bapak Bantir Banjar. Itu doa tapi yang ditambah sampai situ. Oke. Apa? Ustazah ulun mau ngapain? Mau ngapa? berniat dan sampai akhir besok ikut Buya sama Umi di sini. Terus itu cuma sekedar mau ulang usaha.
Loh, jangan meremehkan tugas. Pada zaman Nabi dengar, dakwah itu berkumpul tempat mulia. Pada zaman Nabi itu kalau ngajar di masjid begini kelihatan orang di sana. Ada seorang perempuan tua kulit hitam yang kerjanya mengut sampah. Kerjanya mengut sampah. Kelihatan oleh Nabi setiap hari. Cuman suatu ketika tuh nggak ada itu perempuan. Nabi bertanya, hei sahabatku, mana perempuan yang biasanya mengut sampah di sana itu? Tukang sapu lah kali. Dijawab oleh sahabat Nabi, meninggal ya Rasulullah. Dengar jawab meninggal, Nabi Muhammad mengatakan, bersabda, dia meninggal dunia dan kalian tidak memberitahu aku hanya karena kau anggap dia seorang perempuan tua kulit hitam pemungut sampah. Loh, tunjukkan aku ke kuburnya. Nabi minta ditunjukkan ke kuburnya. Lalu Nabi datang ke kubur. Lalu Nabi sholat jenazah di atas kubur. Itulah disyariatkan yang kita sholat jenazah di atas kubur bagi orang yang ketinggalan. Pertama kali untuk siapa? Bukan ustadzah yang alimah, ini bukan. Seorang perempuan pemungut sampah. Tapi mengut sampah di mana? Di tempat menuntut ilmu. Tukang masaknya. Loh, coba jangan remehkan tugas tukang masak. Oh, ustadznya hebat, pinter, muridnya cerdas semuanya. Nggak makan, nggak mau ngaji. Jangan meremehkan tukang masak. Cukup mau membantu. Nah, ada bergabung selamanya. Ya khair insyaallah. Cukup. Solehah. Yang mana ini santrinya? Kumpul sama mak-mak itu lihat tuh kamu. Ayo sayang. Kalau nyantai aja sudah, bismillah. Masya Allah. Sudah nyantai. Ada suatu ketika, ada kisah ini cerita. Abu Nawas itu datang ke rumahnya Harun Ar-Rasyid. Ya jam-jam begini nih. Tadi pagi datang sampai. Cuman waktu datang jam begini, jam berapa ini? Jam 8 lebih kan? 9. Sama Harun Ar-Rasyid dikasih hadrah sama nasyid. Lagu pertama selesai, lagu kedua. Pas lagu ketiga Abu Nawas ngomong, Khalifah, suara piring lebih merdu daripada hadrah. Paham nggak kalian? Buya, suara piring lebih merdu daripada ngobrol. Biasa. Siapa gini? Hah? Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bukin Buya Hamilani kesempatannya ini untuk datang ke sini. Buya, terima kasih banyak sekali kamu yang bergerak dari YouTube ya. Alhamdulillah bisa ketemu langsung. Editan tutup. Buya. Enggak Pak, di YouTube di YouTube Buya gede gagah gitu kan? Betul kan? Pasti ngomong gitu. Ayo. Itu kan? Akhirnya ngomong, oh ternyata gitu kan? Ayo jujur. Ya. Tuaan mana sama di YouTube kelihatannya? Tuaan mana kelihatan sama di YouTube? Udah di sini. Makanya di setting biar kelihatan tua wibawa begitu. Jangan ngomong Zahra ya. Zahra Bang, ya bahaya, jangan ngomong muda-muda lo ya. Baik. Ini dia Ana Jualia. Ini adalah kawan Ana bertakon. Ulun Pak Ana. Ulun Pak Ana. Ini namanya Ana. Ini orang Jawa Buya. Ana. Jadi kawan Ana bertanya, tapi nggak apa-apa Kak Buya. Boleh. Buya tahu bisa aja resep masak, rujak ulek semuanya tahu. Tenang. Terima kasih Buya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Salam wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Senang sekali bisa bertemu dengan Buya secara langsung. Biasanya saya tuh ngikutin kajian Buya lewat radio hari Sabtu dan Minggu.
Ini ada pertanyaan Bu ya, pertanyaan titipan. Situasinya begini Bu ya, ada istri kedua. Ini sensitif. Ada istri kedua yang dinikahi tapi tanpa diketahui umum, tanpa diketahui siapa-siapa oleh keluarga ataupun siapapun. Bagaimana istri kedua harus bersikap gitu Bu ya, terhadap lingkungan, terhadap sekitarnya itu. Terus yang kedua, bagaimana istri kedua bersikap terhadap istri pertama karena mereka saling mengenal dan dekat, tapi tidak saling mengetahui bahwa mereka sama-sama mempunyai suami yang sama gitu. Itu mohon maaf. Dan haruskan istri pertama meminta maaf terhadap istri kedua. Salah Bu. Salah Bu. Istri kedua apakah harus meminta maaf terhadap istri pertama gitu? Maksudnya, itu orangnya dari sini nggak? Ada Bu ya. Ya gini loh ya. Nah, gini maksud gue ya. Poligami tidak boleh bikin main-main. Jangan bikin guyonan. Ada laki-laki dikit ngomong poligami, sunnah. Oh punya istri satu aja nggak bisa didik dia. Mau punya istri 2, 3. Ada poligami, jangan bikin main-main. Tapi poligami juga jangan bilang tidak ada. Sebagian perempuan ingkar poligami, hati-hati. Poligami itu ada, tapi ada tujuan, ada cara. Laki-laki jangan bikin guyonan. Kadang-kadang bikin guyonan di kalangan ustadz. Ustadz, pondoknya 2, istrinya 1. Ustadz, mobilnya 2, istri 1. Kenapa bikin guyonan? Syariat Nabi Muhammad jadi pelecehan, jadi rendah. Urusan nikah. Dan jangan pakai action nikah untuk dakwah, nikah untuk ini sudahlah. Nikah karena ada satu kepentingan. Ada cerita poligami ya. Ada ceritanya dulu nih, waktu dari Bosnia, orang-orang Bosnia kan lagi dihantam sama Serbia. Terus banyak pengungsi dibawa ke negeri Arab sana. Orang Bosnia kan kulit merah putih itu, cantik-cantik masya Allah itu. Akhirnya rupanya setelah di Arab itu di pengungsian. Ini memang diizinkan siapapun untuk merawat mereka, tapi dengan catatan siapa orangnya. Ada orang dari gunung, kakak beradik. Dia punya rezeki, punya kekayaan, langsung datang dengan semangatnya. Sudah punya istri. Kemudian datang kepada ketua panitia pengungsi. Assalamualaikum, masya Allah. Waalaikumsalam, bawa dari mana? Saya dari bukit, dari gunung ini, masya Allah. Apa? Alhamdulillah saya orang rezeki cukup dan sebagainya. Saya punya onta begini. Datang ke sini apa? Saya lillahi ta'ala karena Allah. Saya ingin membantu saudara-saudara, masya Allah yang perlu bantuan. Alhamdulillah saya cukup, insya Allah. Saya punya rezeki. Mau apa? Saya dengar di sini ada banyak wanita-wanita dari Bosnia yang perlu dibantu. Dan insya Allah saya siap memuliakan satu dan adik saya memuliakan satu. Bismillah karena Allah. Kamu cukup disebut kekayaannya mana-mana ini. Benar-benar ini betul. Akhirnya betul, alhamdulillah ada yang ngerawat kan, langsung wanita masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam begitu langsung keluar, masya Allah, alhamdulillah, masya Allah, akhi, jazakallah khairan katsira, Allah balas kamu dengan segala kebaikan. Masya Allah, ini orang-orang hebat menolong saudaranya. Cuman mohon maaf ini, yang dari Bosnia sudah habis, ini tinggal dari Afrika 2. Langsung Afrika, sudah kalau itu Allah syukur, alhamdulillah, makasih. Langsung pergi, ini bohong katanya membantu. Kalau Afrika nggak ada pahalanya. Ada sok, ini sok kayak dakwah, kayak ini. Jangan bohong. Jangan pakai hawa nafsu. Kalau mau nikah, babnya beda. Tanggung jawab ada ini. Walau soalnya pengen bantu, gila kasih lari dia. Kurang lebihnya. Ada orang laki-laki main-main, ada perempuan juga jangan gampang ikat-ikat dan sebagainya. Dan jangan gampang menyalahkan. Ada orang menyalahkan. Hari ini biasa menyalahkan. Mohon maaf. Kalau ada orang poligami biasanya dianggap istri pertama tidak perhatian pada suami sehingga suami begitu, oh istri kedua pelakor. Ini adalah model-model lingkungan yang tidak sehat. Apakah semua perempuan tidak mau dipoligami? Belum tentu. Ada yang termasuk, mohon maaf lah, ini masuk bab baru, bab yang ditanyakan. Jadi kalau ada pernikahan semacam itu misalnya sembunyi dan sebagainya, ada memang suatu ketika ada seorang perempuan memang menikah harus sembunyi dan mau pakai status karena apa? Dia punya hajat. Ini macam-macam, makanya jangan suudon. Ini ceritanya seorang perempuan. Makanya sebagai ustadz ini harus punya wawasan dalam hal ini. Jadi jangan memandang orang dengan pandangan negatif langsung, enggak. Kita tahu sebabnya apa. Ada seorang perempuan tanya, Buya, saya punya anak 2, saya janda sudah lama. Kemudian di tempat kerja saya pas saya kenalan dengan seorang,
yang dia sudah punya istri. Terus karena saya dengar ceramah Buya kalau sudah ada rasa ketertarikan nggak boleh sampai pelanggaran. Kemudian ada kerja, sering kami komunikasi dan kami tidak membahas apa-apa. Cuman setiap komunikasi saya kok merasa senang sekali saya menerima telepon laki-laki itu. Akhirnya saya ingat pesanan Buya, kalau kamu punya hajat omongkan saja supaya tidak ganjel. Apa saja. Akhirnya saya ngomong, Pak, rupanya saya itu komunikasi dengan Bapak sudah tidak sehat. Lebih baik kita nggak usah komunikasi. Akhirnya suami laki-laki berkata, kenapa ya, pokoknya gitu saja. Nah kita kan kerja ya. Akhirnya ya sudahlah Pak, sebetulnya gini saja. Saya baca komunikasi Bapak juga sudah mulai hal-hal yang aneh. Pagi-pagi sudah tanya lagi ngapain gitu kan. Daripada kita haram Pak, kita menikah saja. Kata perempuan itu. Laki-laki mengatakan saya tidak siap. Karena saya tidak punya waktu. Laki-laki perempuan itu bertanya, beraninya laki-laki karena perempuan, saya tidak perlu waktu, saya hanya pengen komunikasi kita halal, kata perempuan itu. Tapi kan saya tidak punya waktu, saya hanya punya waktu Sabtu aja makan siang, saya tidak perlu itu pokoknya. Enggak, kalau tanyakan Buya ya, kalau Buya mengatakan hal semacam ini boleh, biar saya tidak dosa, saya akan nikah. Akhirnya ada perempuan ngadep Buya, loh itu kan kamu yang bakal menjalani, kamu siap enggak dengan janji semacam itu? Kamu siap enggak? Kalau enggak siap ya jangan. Kamu bisa milih laki-laki yang single yang bisa sama kamu 24 jam kok. Kamu bisa ini. Siap Buya, karena saya juga enggak terlalu rumah ya. Karena saya juga punya kesibukan di rumah dan sebagainya ini. Urusanmu. Kalau bicara tentang itu urusan kamu. Kemudian laki-laki itu ya kasih semangat, saya pesan laki-laki bersuara, tolong nikah itu bukan main-main, nikah gini kan nasihati juga. Jadi hanya punya waktu Sabtu siang. Katanya waktu makan saja. Akhirnya betul, katanya menikah, tidak tahu kita, ternyata menikah betul. Setelah 8 tahun baru ketemu lagi. Buya ingat saya enggak? Waduh, setahun aja enggak ingat, 8 tahun. Saya yang datang ke Buya di rumahnya Bu Diana, waktu itu saya nanya, ada seorang ibu yang ngasih tempat tinggal. Yang saya mau nikah setiap, yang suami saya nggak berani menikah kecuali Buya mengatakan hal semacam ini tidak melanggar syariat. Yang apa itu? Yang saya hanya dikasih waktu Sabtu makan siang. Oh, baru ingat, Masya Allah. Terus gimana? Masya Allah. Alhamdulillah Buya sampai sekarang. Sabtunya masih ada. Banyak bonusnya Buya. Ya kayak Buya nanya Mas Ibu, kenapa? Saya tidak pernah. Padahal kampung sebelah. Dan dia hanya pengen saya terjaga. Dan betul dia tidak mengharap dia datang dan sebagainya. Rupanya dia memang perempuan takut yang haram. Tidak mengganggu istri pertamanya dan sebagainya. Dan ternyata suami saya baik, sampai anak saya kuliah selesai adalah bantuan dari suami saya. Saya tidak mengharap dia datang, saya tidak ada, dan betul-betul cuman ya karena anak mungkin sudah dekat dengan anak-anak saya sehingga sering tiba-tiba nongol. Kadang-kadang saya pergi pun juga pulang ke rumah dan sebagainya. Sampai sekarang kamu tidak mengganggu dengan istri kamu? Tidak Buya, awas jangan ganggu. Nah, bisa saja semacam ini komitmennya dari awal adalah memang seperti itu. Tapi hati-hati, banyak laki-laki berani nikah itu gara-gara perempuannya. Perempuannya mengobrol janji. Kalau laki-laki janji kan duit, rumah itu. Kalau perempuan nggak apa-apa Ustadz, saya didatangi sebulan sekali juga nggak apa-apa. Ya kurang lagi itu, giliran dapat malah dia rewel. Kenapa? Dia dari apa ngomong gitu? Yang perempuannya yang salah. Dari awal dia membuka, nggak apa-apa, nggak kasih nafkah juga nggak apa-apa. Nah, ini banyak kejadian. Laki-laki dibilang begitu, wah ini. Sudah setelah itu baru saya nggak adil. Dong dia sendiri yang salah ngomong nggak adil. Nah, kalau sudah dari awal komitmennya semacam itu, jaga dong, jaga istri pertamanya, jangan ganggu dia. Kalau sudah terjadi, makanya kami akan berbeda. Yang ada ke Buya ada suami, istri suaminya satu sendiri. Yang datang ke Buya adalah istri kedua. Itu nasihatnya khusus. Yang datang ke Buya istri pertama. Gimana menjadi istri pertama itu? Itu spesial, nggak boleh dengar istri kedua. Kalimatnya rahasia banget itu. Istri kedua, kalimat yang kita nasihat hanya untuk istri kedua. Istri pertama nggak boleh dengar. Biar tetap indah itu bagaimana? Kalau betul orangnya suruh ada Buya, saya nasihati khusus jadi istri kedua yang baik. Nah, ada lagi rumus yang sederhana. Hei istri kedua, Mas ya. Misalnya, sederhana sebetulnya. Rumus cinta. Ini mengambil hati suami dengan sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya. Sederhana. Baikilah orang yang dicintai oleh suamimu, maka suamimu akan jatuh cinta kepadamu. Selesai. Sudah tunggu selesai. Masya Allah, terima kasih. Ini babnya soalnya tadi indah, jangan sampai bikin perang. Yang penting dapat nafkah nih, alhamdulillah. Jangan bikin masalah.
Kalau selagi disembunyikan, sembunyikan. Tapi Buya tidak menghimbau kalau nikah jangan mau disembunyikan. Cuman kalau sudah terlanjur komitmen dari awal seperti itu, ya tetap jangan mengganggu, jangan bikin kesel orang. Jadi tidak indah semuanya. Nanti ada obrolan khusus ya. Semoga Allah memberikan kebahagiaan pada semuanya. Indah semuanya. Saling mencintai karena Allah. Bahagia dunia akhirat. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Allah berkahi pesantren ini. Allah berkahi pesantren ini. Yang mengajar, yang belajar, yang berjuang di sini, donaturnya, semuanya ikut andil di sini, yang masak, yang menyapu, yang bersih-bersih, semuanya. Semoga Allah muliakan berkat dunia akhirat, mulia dunia akhirat, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Syukron. Santri soleha kalah sama mak-mak ya.